Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba kembali untuk membuat variasi rangkaian dari silinder ganda, yaitu sekarang adalah A plus B min, A min, B plus. Ya, sama seperti video-video sebelumnya, kita buat dahulu tabelnya ya. Kita tuliskan dahulu di sini gerakan silinder yang kita inginkan, misalnya adalah gerakan A plus B min, lalu A min, B plus. Ya, kita isi dulu tabel ini sebelum kita buat rangkaian di fluidsimnya. Oke, kita isi dahulu ya bagi yang belum mengerti atau menyimak video pengantar materi awal, silakan ditonton dahulu. Ini kita langsung buat saja ya. Yang pertama adalah gerakan A plus, itu diisi oleh solenoid Y1 ya. Lalu ketika solenoid Y1 sini aktif, silinder A nya maju, maka akan mengenai atau men-trigger sensor LS2 ya. Ketika sensor LS2 aktif, gerakan berikutnya adalah B min. B min kita lihat di tabel yang sebelah kiri, yaitu solenoid Y3 yang aktif. Ya, berikutnya adalah ketika silinder B-nya sudah mundur, dia akan men-trigger PX1 ya untuk aktif. Berikutnya solenoid yang aktif pada gerakan A min itu adalah Y2 di sini. Ketika silinder A-nya sudah mundur, dia akan mengenai atau men-trigger sensor LS1 ya. Sensor LS1 aktif, silinder B-nya mundur untuk silinder B-nya maju. Solenoid yang aktif untuk menggerakkan silinder B maju itu adalah Y4. Lalu kita isi saja sisa dari sensor yang aktif, yaitu PX2. Oke, ini tabel sudah jadi. Sekarang kita akan buat rangkaian di fluidsimnya. Yang pertama tentu saja kita buat dahulu rangkaian pneumatiknya ya, terdiri atas kompresor, regulator, dan juga 2 buah valve 5/2 ya di sini, dan juga 2 buah silinder double acting seperti ini. Kita langsung setting saja ya. Jika sudah, kita tambahkan distance rule di tiap masing-masing silindernya ya. Yang silinder B itu untuk tersambung ke PX, sedangkan silinder A ini untuk tersambung ke LS. Ini kita berikan nama LS1 di posisi 0 dan juga LS2 di posisi 100. Lalu di sini kita tuliskan PX1 di posisi 0 dan juga PX2 di posisi 100 ya. Jika sudah, bisa kita sambungkan setiap komponennya. Dari kompresor masuk ke regulator, dari regulator tersambung ke port input masing-masing valve 5/2. Setelah itu, keluaran dari valve 5/2 tersambung ke masing-masing silindernya ya, seperti ini. Nah, karena gerakan yang kita inginkan itu adalah gerakan A plus B min, A min, B plus, kita lihat di 2 gerakan awal itu adalah A plus B min. Berarti mau tidak mau posisi awal dari silinder B-nya itu sudah harus berada di luar ya. Posisi silinder B ini harus ada di luar. Caranya adalah dengan cara kita menyilang dari keluaran selang valve 5/2. Yang port 2 itu kita taruh ke sisi bagian belakang silinder, sedangkan port 4 kita taruh ke posisi depan silinder seperti ini. Oke, jika sudah, kita tambahkan pengaktifan solenoid pada setiap valve 5/2 seperti ini ya. Jangan lupa kita berikan label nama lagi, yaitu di sini Y1, di sini Y2, Y3,
Ini Y4. Ya. Lalu jangan lupa juga diberikan peredam pada masing-masing port PALF 5/2 di port 3 dan port 5-nya seperti ini. Oke, sudah. Kita tes dulu rangkaian pneumatiknya. Kita start di sini. Nah, bisa dilihat posisi awalnya seperti ini. Jadi posisi silinder A-nya itu berada di dalam, sedangkan posisi awal silinder B-nya ini sudah berada di luar, supaya nanti gerakannya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, ya, gerakannya seperti ini. Oke, baik. Setelah itu kita buat rangkaian elektriknya, ya, berdasarkan dengan tabel yang sudah kita buat. Pertama, masukkan dahulu sumber tegangannya, yaitu sumber tegangan 24 volt sebagai sumber tegangan positif, dan juga sumber tegangan negatifnya, yaitu 0 volt, ya, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan push button NO dan push button NC sebagai tombol start dan stopnya, ya. Ini push button NO sebagai start, push button NC sebagai stop. Lalu ada tambahan relay untuk sebagai rangkaian penguncinya. Sini kita berikan label nama start, kita berikan label nama stop. Di sini kita berikan label nama relay K1. Lalu kita sambungkan semuanya. Semua komponennya di sini kita sambungkan. Berikutnya kita buat rangkaian pengunci, ya, dengan memanfaatkan kontak relay NO dari K1 di sini. Kita tulis di sini K1, ya, tersambung ke sumber tegangan positif, lalu keluarannya tersambung ke antara tombol start dan tombol stop seperti ini, ya. Oke, berikutnya kita buat rangkaian sesuai dengan tabel ini. Di sini pertama adalah PX2 tersambung ke Y1, ya. Kita masukkan dulu proximity induktifnya, ya, ada di sisi bagian bawah di sini. Kita sambungkan, dapatkan sumber tegangan positif, keluarannya masuk ke negatif. Lalu keluaran dari proximity kita sambungkan ke relay terlebih dahulu, ya, karena jenis proximity yang kita pakai itu jenisnya adalah NPN, ya. Ini masuk ke relay terlebih dahulu. Kita berikan di sini label nama apa tadi, ya? Kita cek lagi, yaitu PX2. Tulis PX2. Di sini adalah relay K2, ya. Dari PX2 tersambung ke Y1. Kita buat di sini kontak relay PX2. Kontak relay NO dari relay K2. Seperti ini, kita sambungkan ke sini. Lalu kita sambungkan ke valve solenoid, yaitu Y1, ya, untuk membuat silindernya maju terlebih dahulu seperti ini. Oke, berikutnya kita buat rangkaian kedua, yaitu gerakan B-min, yaitu LS2 tersambung ke Y3. Kita buat kontak limit switch LS2 di sini. Oke, kita tuliskan di sini LS2. Oke, tersambung ke Y3. Kita buat valve solenoid di sini, ya. Kita luruskan, lalu kita berikan label nama Y3. Oke, berikutnya adalah gerakan amin, yaitu PX1 ke Y2. Oke, kita buat relay lagi, proximity lagi seperti ini. Kita berikanlah nama PX1. Keluarannya kita sambungkan ke relay terlebih dahulu. Kita namakan sebagai relay K3 sini. Lalu keluaran dari relay kita gunakan kontak relay NO dari K3.
ya, kontak relay NO-K3 kita sambungkan ke solenoid Y2. Sambungkan di sini untuk Y2-nya. Ini kita tuliskan Y2. Terakhir adalah LS1 ke Y4. Ya, kita buat kontak dari LS1. Ini kita sambungkan ke atas, kita tuliskan di sini LS1 ke Y4. Oke, sambungkan. Kita tuliskan sini label Y4. Kita geser supaya tidak nempel satu sama lain komponennya. Nah, seperti ini kita rapikan. Kita geser juga supaya terlihat. Oke, nah ini rangkaiannya sudah jadi. Sekarang bisa kita tes rangkaiannya, yaitu gerakan rangkaian A plus B min, A min, B plus. Oke, kita tekan tombol startnya. Nah, ini yang tadi ada bentrokan garis ya. Coba kita perbaiki dahulu. Kita hapus saja tombol startnya. Kita masukkan kembali BBNO di sini. Kita sambungkan lagi. Kita berikan lagi kembali label start. Ya. Oke, ini rangkaiannya sudah jadi. Kita coba tekan tombol start simulasi. Nah, posisi awal silindernya sudah benar ya. Silinder A-nya berada di dalam, silinder B-nya ada di luar. Oke. Gerakan yang kita inginkan adalah gerakan A plus B min, A min, B plus. Kita coba, kita tekan tombol startnya. Bisa dilihat di sini A plus B min, A min, B plus. Ya. Gerakannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Namun ketika tombol stopnya di sini kita tekan, dia akan berhenti pada saat sesuai dengan saat kita menekan tombol stopnya. Misalnya seperti ini. Nah, ya bisa dilihat posisinya dia akan berhenti pas ketika kita menekan tombol stopnya. Nah, yang kita inginkan adalah supaya ketika tombol stop, posisi silindernya itu bisa reset kembali seperti awal, ya, seperti ini lagi. Caranya adalah dengan menambahkan kontak relay K1, tapi kontaknya itu adalah yang NC, ya, kita gunakan break switch di sini. Oke, kita gunakan break switch di sini. Kita sambungkan ke sini untuk mendapatkan tegangan positif. Kita buat ada dua seperti ini. Ya, kita berikan label nama K1. Begitupun dengan yang di sini. Nah, sekarang cara menyambungkannya adalah dengan kita melihat kedua gerakan terakhir, yaitu ini A min dan B plus. Nah, yang kita lihat adalah solenoidnya, yaitu solenoid Y2 dan Y4, ya. Maka kita di sini sambungkan ke Y2. Oke, kita skip saja, ini kita sambungkan ke Y4 di sini. Ya. Setelah itu bisa kita simulasikan kembali. Oke, kita perbaiki dulu ya. Kita masukkan kembali kontak relay K3. Kontak relay K3. Ini kita harus jaga jarak supaya tidak tersambung ke pas titik kakinya ya. Di sini misalnya. Oke, pas. Coba kita simulasikan kembali. Kita tekan tombol startnya. Oke, ketika tombol start rangkaiannya kita tekan, satu lagi, sumber tegangannya itu tidak lagi tersambung ke keluaran rangkaian pengunci, ya, melainkan itu tersambung ke sumber tegangan murni 24 volt di sini, ya. Lalu kita start simulasi.
tekan tombol startnya, dia akan bergerak. Nah, ketika tombol stopnya sekarang kita tekan, posisi silindernya dia akan mereset seperti semula. Misalnya kita reset di saat seperti ini. Nah, oke, bisa dilihat ketika tombol stopnya ditekan, dia akan kembali ke posisi awal ya. Kita coba lagi, kita tekan tombol start, lalu kita tekan tombol stop dimanapun ingin berhentikan rangkaiannya. Misalnya kita stop di sini. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini terkait dengan rangkaian variasi A+, B-, A-, B+. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.